Foodies, ada warung sambal yang gak boleh terlewatkan di daerah Muara Karang, Jakarta Utara. Warung sambal yang satu ini viralnya gak udah-udah loh, karena sambalnya juara satu nih. Mulai dari yang pedasnya galak sampai yang kalem, ada semua di sini. Salah satu jagoan di tempat ini, namanya sambal tempong. Selain sambal tempong, warung sambal Damas yang udah beroperasi sejak 2 tahun lalu juga punya sambal bakar, sambal embe, dan sambal pecok yang gak kalah lazis di Foodies. Menu-menu favorit di sini apa aja? Kita ada menunya iga sama paket tempong ayam sih. Untuk satu paketnya lengkap dengan nasi, tahu dan tempe pakai bayam, timun, dan ikan asin ya guys. Nah kalau Foodies mau pesen yang ala-ala carte bisa banget karena harganya mulai dari 18 ribuan aja. Receh kan? Nasi tempong ayam sama sambal tempongnya dari warung sambal Damas udah ready. Tapi ngomong-ngomong nih Budis ya, kalau nggak ikut bikin yang namanya sambal bakar, ini kurang abdol nih. Boleh nggak Mbak? Boleh aku kesini bahas sana ya? Boleh ya? Boleh. Oke Budis, bisa bikin sambal bakar belajar di sini. Kita let's go! Sebelah sini Kak. Pertama dioles dulu ya? Dioles dulu semuanya. Dioles semuanya. Gini? Ya boleh. Oke. Dioles semua. Semuanya ya? Minyaknya bukan sembarang minyak Foodies, udah diracik khusus biar rasa masakannya makin mantap. Oke, cukup. Cukup? Cukup. Oke. Kakak tuang sambelnya yang ini. Ini Sambal ya? bakar. Angkat? Boleh. Oke. Sini saya bantu pegang. Ini Budis ya, sambal mau yang mau kita bakar? Ya. Nah, Budis, udah matang nih. Sambal bakar warung sambal Damas. Sambal bakar mah emang berbeda ya dari sambal yang lain. Ada aroma smoky yang khas dari proses pembakarannya. Wangi sambalnya nembus layar nggak sih nih Foodies? Mantep ya. Jadi tanpa lama-lama mari kita sikat Foodies. Oke, kita coba sambal tempong yang katanya pedesnya. Kalau makan pedes-pedes itu langsung kita cobain ke ayamnya aja. Nanti kalau pedesnya berasa, baru saya akan coba pakai nasinya. Tadi ayamnya gampang banget saya potong, berarti secara tekstur ini harusnya lembut ya. Tapi kita coba seperti apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya sih gurih. Dagingnya lembut di Budis. Tapi sambalnya Budis. Wow. Sambal tempong ini ya. Pedas. Gurih. Ada asinnya dikit. Dan yang paling penting, seger. Ayamnya ini ayam kalasan ya. Rasanya tuh gurih kayak ada manis-manisnya. Karena menggunakan air kelapa dan rempah pilihan Nusantara pastinya. Seperti ada bawang putih, ketumbar, dan juga lengkuas Foodies. Jadi pas dimakan bareng sama sambal tempongnya, cocok bingo. Dan terbukti nih Foodies, kalau sambal tempongnya itu emang galak pedas ya. Secara ya kan tipe sambal mentah yang real cabe, tomat, sama terasinya. Wah, pol nih lazisnya meski pedasnya menggelegar. For your info Foodies, sambalnya itu dibuat fresh setiap hari ya. Jadi kalau mau take away hanya tahan 2 hari aja. Akhirnya lanjut, belum afdol dong kalau belum nyobain menu jawara berikutnya si iga dan sambal bakar Foodies. Sambal bakar tampilannya baru banget ini dimasak. Jadi bener-bener habis dibakar, tuh gulung-gulung itu masih berasa banget. Sekarang sambal bakarnya saya coba pakai iga. Nih, iganya nih ya, ada 3 potong. Harus dicoba ya. Karena dari tampilannya, dari teksturnya, ini hampir sama kayak empal nih Budis. Biasanya kalau yang namanya iga tuh ada kayak lemak-lemaknya. Ini enggak. Pedasnya seperti apa? Kita coba Budis. Aman Budis. Jadi ini base-nya kan karena ini sambal bawang. Jadi pedasnya nggak sama atau lebih nggak pedas ya dibandingin sama sambal tempong. Jadi ini aman banget buat semuanya.
Foodies, sambal bakar ini taste-nya lebih gurih ya, pedasnya juga nggak terlalu bikin lidah menjerit seperti sambal tempong. Dan wanginya, mantap, bikin selera makan makin gahar Foodies. Tambah dengan iganya, ini empuk banget. Bener nih, ini hampir sama kayak empal. Empuk. Iganya ini digoreng ya Foodies, makanya rasanya lebih crunchy, juga lebih gurih dan ada sedikit hint rasa manis dari bumbu rahasia andalan warung Sambal Damas. Foodies, sekarang kita geser ke Bali nih, ada sambal embe. Ini bukan embe yang domba itu loh ya Foodies, beda, ini makanan. Oh, seperti ini Foodies ya. Kita coba. Enak ya, gurih loh. Apa pas ya? Iga sama sambal embe. Racikan sambal embe sendiri ada bawang putih, bawang merah, sama cabai merah. Tingkat kepedasannya pun lebih rendah dibanding sambal tempong dan sambal bakar karena cita rasa bawang-bawangannya ini yang lebih mendominasi. Akhirnya last but not least ada varian sambal hijau yakni sambal pecok Foodies. Base-nya menggunakan cabai hijau dan pete. Wih, mantap. Eits, tapi tenang, meskipun ada petenya, sambal ini bebas dari aroma mengganggu loh ya. Jadi Foodies, setelah ngelewatin berapa ujian, tahapan, ternyata sambal pencok ini nggak pedas Foodies. Ini karena mungkin dia terbuat dari sambal hijau kali ya. Jadi pedasnya nggak terlalu bikin apa ya, bikin kaget seperti sambal tempong. Buat yang nggak bisa makan pedas tapi pengen ada sambal buat dicocol-cocol, nah sambal pecok ini bisa banget menjadi opsi ya Foodies. Rasanya cenderung ke asin gurih ketimbang pedas. Foodies, ternyata di sini ada petenya, tapi kok ini nggak berasa ada petenya ya? Jadi sini buat semuanya yang nggak suka atau kurang suka dengan bau atau rasanya pete, ini rekomen banget ya. Karena selain ini nggak pedas dan bau petenya tuh nggak berasa banget itu. Kalau nggak suka pedas, tahapannya adalah sambal pecok, embe, terus yang ketiganya sambal bakar, dan terakhir sambal tempong. Oke Foodies, yang ada di daerah Muara Karang dan sekitarnya, yang jangan lupa ya mampir ke sini, warung Sambal Damas. Mulai dari 40 ribuan aja Foodies, kamu udah bisa nikmatin sambal beserta lauk pauknya yang lazis abis. Buka setiap hari ya, mulai dari jam 11 siang hingga jam 1 pagi. Buruan datang kalau nggak mau kehabisan sambal-sambal favorit dan lauk pauknya yang lazis ini. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, lebaran kan cuma setahun sekali, so menu makan receh pun kudu spesial dong. Yuk kita ke Sawangan Depok bareng sama Richard. Ada kuliner yang biasa disajikan di perayaan hari besar nih. Cocok kan buat menu lebaran kita nanti? Yuk kita samperin yang punya warung yang katanya asli dari Padang Bolak di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sekarang aku di sini aku pengen banget ngerasain makanan khas dari Tapanuli Selatan. Itu ada apa aja sih? Di sini favoritnya ada holat ikan mas khas Padang Bolak. Holat? Iya, Jadi holat itu tuh makanan apa aja? makanan raja-raja yang ada pada hari besar aja. Sama seperti sekarang nih, di hari besar. Kita harus nyobain makanan itu. Untuk menu holat itu isiannya ada apa aja nih Kak? Nah, ini yang spesial nih. Bahan-bahannya kita berdatangkan langsung dari kampung. Dari kampung, ada apa aja itu? Ini ada pakat, rotan Pakat. muda. Oh, ini namanya pakat. Pakat itu tuh potongan dari apa? Rotan muda yang Rot- udah dibakar. Rotan muda yang sudah dibakar, Foodies. Terus ada apa lagi? Kuah holat dibuat dari rebusan ikan panggang Foodies. Yes, pakainya ikan mas bakar biar aroma smoky-nya melekat kuat di kuah. Dan biar lengkap nih, rebus juga deh tuh telur ikannya. Nah, kalau aromanya udah kecium, baru deh Foodies diguyur ke isiannya. Ada pakat atau rotan muda, serutan batang pohon balaka,
beras tumbuk yang sudah disangrai, dan irisan bawang merah. Jangan lupa taburan bawang goreng yang bikin masakan makin sedap ya foodies. Holat ikan mas ini biasa disajikan dengan beberapa pelengkap foodies seperti jeruk nipis, pete goreng, jengkol goreng, irisan bawang merah, dan sambal hijau. Wih, yummy! Foodies penasaran kan? Gimana sih rasanya? Langsung aja kita takis yuk! Holat ikan mas ini paling cocok disajikan selagi hangat foodies. Aroma kuah yang unik dan juga agak-agak smoky bikin perut auto bergejolak tuh foodies. Penasaran juga gak sih? Apa iya serutan batang pohon yang biasanya kan bergetah atau kayak sepet-sepet gimana gitu ya, terus bisa bikin enak masakan? Ini kayak ada rempahnya gitu nggak sih? Apa ini karena memang rasanya dari ini nih, dari yang aku bilang tadi serutan kayunya itu loh. Coba. Jadi itu bikin kuahnya jadi gurih banget. For your info nih foodies, dulunya serutan balaka digunakan untuk membersihkan lendir ikan yang diambil di Sungai Padang Bolak di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Masyarakat pun akhirnya menyadari perubahan rasa ikan yang diolah jadi lebih nikmat saat disantap. Oh ya, balaka juga mengandung antioksidan loh foodies, so kuliner berkuah ini cocok nih buat yang lagi kurang fit. Nah, ngomongin kuah, ini unik juga nih foodies. Biasanya kan makanan berkuah itu kalau nggak bening dari kuah kaldu ya dari santan ya kan? Nah, tapi kali ini kuah ikan holat berwarna putih kan ada tambahan beras tumbuk. Emang apa rasanya sih? Jadi gini foodies, ini walaupun ini rasanya hambar, tapi pas lagi dimasukin ke kuahnya, itu rasanya jadi beda. Itu kayak ada rasa-rasa ya disangrai ya, karena memang ini sebenarnya memang udah disangrai, beras yang ditumbuk tuh disangrai. Kalau aku rasa sih ini kayak ini ya, kayak asparagus ya, cuman beda ini, pokoknya beda banget ini kayak, ya teksturnya kayak asparagus, cuman rasanya tuh enak. Di Mandailing, Sumatera Utara, pakat atau rotan muda memang jadi salah satu santapan khas selama bulan Ramadan. Nah, biar enaknya combo nih, boleh tuh nikmatin ikan holat pakai jeruk nipis dan sambalnya dong, sikat. Rasa ikannya itu nggak ada amis-amisnya sama sekali. Jadi bener-bener nggak bau tanah, walaupun ini ikan emas ya. Ini nggak bau tanah loh ini. Pantes para sultan pada suka ya. Oh ya, selain holat ikan mas, di sini juga ada menu bestseller keduanya yakni mie sop Medan. Dari tampilannya, makanan berkuah ini mirip soto mie dengan kuah bening, tapi spesialnya harus pakai mie lidi Medan. Aroma kuahnya wangi dan juga gurih, terutama wangi kapulaganya ini strong abis foodies. Wah, segar foodies. Ini segar banget. Jadi kalau foodies, kalau lagi pengen cari makanan yang segar dan hangat, ini cocok banget. Karena ada ayam suwir juga ternyata, nggak cuma kerongkongan ayam. Tuh, ada ayam suwir juga, lumayan gede-gede juga nih foodies. Nah, sama seperti soto, di mie sop juga ada bihunnya ya. Tapi Rashad malah keenakan tuh sama mie lidi Medan ya. Emang bedanya apa sih sama mie kuning lainnya? Emang beda mie lidi sama kebanyakan mie kuning yang lainnya ya. Ini tuh lebih gampang dikunyah. Selain isi kerongkongan dan suiran daging ayam yang gede-gede, ada juga telur ayam utuhnya tuh foodies. Wah, pantesan satu porsi begini bisa sampai tumpe-tumpe. Isinya barbar nih foodies. Padahal harganya cuma 20.000 aja loh. Wih, mantap foodies. Lebih segar lagi foodies. Beneran, tanpa sambal aja udah segar. Gimana lagi pakai sambal? Apalagi ditambah tadi pakai jeruk nipisnya itu. Wah, enak banget. Pamungkasnya nih guys, kurang lengkap rasanya kalau makan di warung makan khas Sumatera tapi nggak nyeruput teh taluanya, ya nggak sih? Perpaduan antara susu kental manisnya
dan juga teh telurnya itu sangat-sangat perfect. Nggak ada amis-amis telurnya, manisnya juga nggak terlalu manis, tehnya pun juga berasa. Jangan cuma penasaran, foodies yang kepengen icip tancap gas ngeng langsung ke Sahabat Kopi di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Lama, Depok. Bukanya dari jam 3 sore ya. Sip, selamat mencoba foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies yang lagi cari hampers buat lebaran wajib banget intip yang satu ini nih. Yaps, Butter and Bliss, hampers homemade dari Bandung yang selalu rame orderan. Foodies nih, saya sudah ada bersama Kak Vera, dia tuh ownernya. Taram, Butter and Bliss tuh sejak 2015 sampai sekarang. Laris manis ya Kak ya? Alhamdulillah. Jualnya di mana aja nih? Kita cuma online aja. Online Iya. aja. Foodies ini praktis banget kan, gak perlu repot-repot datang langsung, cukup pesan online, hampers udah siap diantar sampai rumah. Tapi kalau misalnya saya mau dong gitu kan buat kirim ke teman-teman di Bandung, ini berapa hari sebelum Lebaran ditutupnya? Cuma nggak ada libur saja, kita H-1 juga masih jualan. Sampai malam masih bisa kirim. Masih bisa Iya. kirim, wow. Kalau Tuh. takbiran masih bisa kirim ya. Masih bisa kirim, Masih. jadi kalau dadakan nih juga bisa nih. Tiap hari ready stock. Tiap hari ready Iya. stock ya. Foodies, buat yang butuh hampers dadakan, kamu langsung aja order, ini dijamin fast respon kok. Ngomong-ngomong, yang lagi dibikin Kiki ini namanya kue jadul. Salah satu menu paling laris manis di sini dan juga satu-satunya menu bolu yang ada di Butter and Bliss. Dinamakan bolu jadul karena basicnya ini dari bolu spons klasik yang cuma diberi topping meses. Jadi lebih simple tanpa banyak bahan tambahan yang macam-macam. Ini penuh Kak. Itu pedit Kak, harus banyak Kak. Oh harus banyak ya? Iya. Oh bener. Karena Butter and Bliss nih toppingnya nih memang Toppingnya melimpah melimpah. ruah. Bestseller juga Kak. Wow, ini apa nih? Cake. Nutella cake namanya. Oh coklat ya. Ini cake dalamnya dikasih fresh milk, atasnya ditabur coklat yang tebal. Coklat yang tebal ini. Pakai biskuit. Oh bukan kacang ya? Bukan, kacang ini. Biskuit. Aduh enak banget. Aku jadi bingung deh nanti mau pilih yang mana. Wow Dan ini. panas Kak. Oh ya agak panas nih foodies nih. Ya, ini baru Wow. keluar banget oven. Ini baru keluar banget oven spaghetti brulee-nya aku mau cobain nanti. Ini full keju. Atas Wow. kejunya banyak banget. Wow, ya karena ini wangi banget nih foodies nih. Aduh foodies, semuanya kelihatan menggiurkan banget ya. Makin gak sabar ya buat cobain 4 bestseller dari Butter and Bliss ini. Yuk langsung kita sikat aja yuk Ki, numpang icip dulu nih kali ya Kak Vera, biar bisa pilih mana yang cocok gitu buat hampers lebaran nanti. Foodies buat pecinta keju, wajib coba varian spaghetti brulee ini. Spagettinya dibalut saus creamy ditambah taburan keju premium yang melimpah, wih beneran bikin ngiler abis. Ini pas disendok, ditaruh di piring, lihat dong kejunya ini, wow. Tuh foodies melimpah ruah banget nih. Ini spagettinya besar-besar. Lembut banget spagettinya. Tuh, lembut, super lembut dan tebel-tebel banget. Dan ini sensasi kejunya itu berasa banget. Asin kejunya berasa. Ya memang ini didominasi sama keju ya daripada si dagingnya. Tuh, ini sih kenyang ya. Kalau makan satu kotak ini sih bisa buat berempat, bertiga gitu. Kali ini mengenyangkan banget foodies. Sekarang hampers nggak cuma yang manis-manis aja ya foodies, tapi yang asin gurih kayak spaghetti brulee ini sabi banget. Nah kalau yang ini nih foodies namanya cake coklat yang lembut banget. Ada siraman susu cair yang bikin tekstur juga makin moist dan lumer di mulut. Ditambah lagi coklat premium yang melimpah plus taburan biskuit di atasnya. Sensasi crunchy-nya juga kerasa banget nih foodies. Lembut banget si kuenya ini, si cake-nya, si bolunya, dan agak basah memang dikasih sama susu cair. Mau, ini enak loh.
cake-nya super lembut banget tuh. Jadi kalau masuk ke mulut itu tuh langsung hilang gitu kan, saking lembutnya itu. Langsung masuk ke tenggorokan tuh enak banget. Susunya juga banjir banget nih susunya nih. Nih, udah cake-nya lembut, disiram sama susu kan basah-basah gitu ya. Nah, terus dikasih coklat yang banyak banget. Coklat juga pakai coklat yang merek premium. Yang asin gurih udah, yang manis-manis udah, terakhir nih foodies, bolu jadul rainbow. Wow, enak banget. Manisnya berasa banget. Jadi buat pencinta yang manis-manis ini, buat kita habis makan, yang kuah-kuah, yang santan-santan, ini ditutup sama ini. Buat ngasih-ngasih ke temen, saudara, buat hampersan, bisa juga ngasih ini, enak banget. Recommended. Foodies, semuanya udah dicobain nih dan yap, semuanya approve pokoknya mah, TOP rasanya. Jadi buat foodies yang masih bingung cari hampers rumahan, tapi rasa nggak kaleng-kaleng, udah tahu ya harus pesen kemana? Setelah makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Aku mau yang mana? Baru mau ngabisin. Kak, wow, ini dia nih. Thank you, Kak. Foodies, udah mulai cari-cari hampers buat hari raya belum? Atau malah nggak punya waktu nih buat masak makanan lebaran nanti? Tenang Foodies, Makan Receh bakalan spill solusinya just for you. Halo Foodies, nah sekarang aku lagi di tempat pembuatan hampers untuk lebaran. Dan di sini tuh kayak banyak banget ya makanan-makanan yang bisa dijadikan hampers untuk lebaran. Foodies, hampers di Sekayu ini isiannya banyak loh, pastinya dengan menu-menu andalan pada saat lebaran. Gak ketinggalan juga ada ketupatnya nih Foodies. Pak, saya pengen tahu ini apa aja yang dibuat ya makanannya hari ini? Dibuat hari ini itu ada lidah cabai hijau, Lidah cabai hijau, terus ada sayur godok, ada sayur godok, ya, oke, ada sambal kentang ati, sambal kentang. ya. Oke, jadi 3 itu ya. Uh, Oke Foodies, jadi hari ini ada banyak banget masakan yang dibuat sama bapaknya. Kalau gitu kita langsung aja lihat prosesnya seperti apa. Let's go! Foodies, nggak cuma itu aja ya, ada juga opor ayam, paru asam manis, dan juga sambal bawang tuh. Tapi kali ini Rian mau bantuin bikin lidah cabai hijaunya Foodies, karena makanan yang lainnya udah pada mateng. Dan ini juga udah ada bumbu-bumbunya yang bakal dicampurin ke lidah ini, dan juga ini udah ada cabai hijau yang belum dimasak. Emang bener ya belum dimasak ya? Betul. Jadi kalau gitu kita langsung aja proses, kita masak semuanya. Wah, harumnya aja udah kecium banget nih. Masakannya nggak pelit bumbu ya. Ternyata buat lidah cabai hijau itu termasuk mudah juga ya. Tinggal siapin bumbu, lidahnya ini direbus. udah direbus, udah di presto juga. Direbus dan presto ya. Iya. Terus tinggal campur bumbu-bumbunya. Kelihatannya mah gampang ya Foodies, aslinya mah susah tuh. Salah-salah lidahnya malah alot dan amis. Aduh, ya udah sih, udah paling bener tinggal pesen aja ya kan. Bisa pesan secara online ataupun datang langsung ke Sekayu Catering. Lokasinya ada di Jalan Tebet Dalam 3, nomor 13 ya Foodies. Pak, ini yang lain udah ada belum yang udah matang? Udah ada. Udah? Udah. Di mana Pak? Ada di tempat packing. Di bagian packing. Ya udah kalau gitu saya langsung aja ke bagian packing ya untuk Siap. lihat yang udah matang. Iya, Untuk siap. bantu-bantu di sana Pak. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, Mari. sama-sama. Ya ampun, hampersnya lucu banget ya. Rantangnya dari bambu, estetik gimana gitu ya. Yang dikirimin mah dijamin seneng banget ini mah Foodies. Ini satu packaging ini berapa? Ini gram? satu packaging 500 gram. 500 gram, semua rata ya, Iya. nggak ada kurang, ada lebih ya. Kecuali paru 2,5. Paru 2,5 karena dia mungkin memang lebih ringan ya, Ringan, itu beratnya isinya ya. lebih banyak. Oke, Mas kalau gitu bantuin saya dong, kasih tahu saya. Langsung aja kita masukin ke dalam sini ya. Cukup simpel ya Foodies, masakannya sudah dikemas, tinggal masukin aja deh tuh ke dalam rantang bambunya. Dijamin aman karena dikemasnya rapat, no tumpah-tumpah. Oh iya, untuk hampers ini kisaran harganya mulai dari Rp200.000 ya Foodies. Tergantung isian hampersnya tuh, mau apa aja. Semuanya bisa di custom kok, sesuai keinginan kita. Gak cuma cocok buat hantaran lebaran aja nih, buat kaum rebahan yang anti ribet-ribet klub juga cocok ya. Karena semua sajian hidangan hari raya bisa dipesan tuh Foodies di sini. Wih, mantep ya.
Selanjutnya, Selanjutnya paling atas ada ketupat. ketupatnya berapa ketupat biasa? 8 itu. 8. Langsung masuk semua ke dalam sini ya. Oke, langsung aja kita susun semuanya ya. Oke foodies, ini dia hampersnya dan siap untuk kita antar ke rumah keluarga Anda. Nah, cukup sederhana kan foodies packagingnya, tapi tetap elegan ya. Pas nih buat lebaran. Ini sih kalau ngelihat packingan kayak gini, keinget kampung halaman nggak sih? Oke, kalau gitu ini kan kita udah siap buat packingnya. Saya penasaran banget dengan rasanya. Jadi sambil nunggu buka puasa, sambil nunggu beduk azan, langsung aja kita prepare untuk cobain masakan di sini. Foodies, akhirnya nih saat yang ditunggu-tunggu. Kita cobain kue masakan dari hampers sekayu ini. Foodies, nah ini dia isian hampers tadi yang aku bungkusin. Dari aku masak lidah cabai hijau, terus aku bantuin masnya untuk isi hampersnya. Dan sekarang aku mau cobain isian hampers bersama yang paling penting adalah makanan utamanya, ketupat ya. Ini sih kalau aku lihat aku udah kayak merasa di model lebaran nggak sih? Satu lagi foodies, aku lupa spill. Nah di sini kan kayak aku bilang tadi, hampersnya bisa di custom dengan tambahan 2 puding ini. Pertama kita cobain ketupat, sayur godok, sama paru asam manisnya dulu ya. Wow, ini sih beneran udah berasa hari raya nih. Rasanya nikmat bener karena sayur godoknya yang kaya akan rempah ditambah parunya juga renyah dengan rasa asam manis. Ih, juara sih. Udah gitu ketupatnya lembut banget foodies, no effort buat dimakan. Jadi kayaknya tuh banget dimakan sama sayur dan parunya. Tekstur opor ayamnya lembut banget dan juga berasa bau ayamnya nggak ada lagi dan rasanya gurih opornya, mantap banget, ini cocok banget sih. Foodies, gurih santan berpadu dengan bumbu rempah ciamik abis, bikin cita rasa opornya juga jadi juara nih. Kita cobain langsung ya, pasti enak banget. Tekstur lidahnya enak banget, terus dikombin dengan cabai, rasanya juga jadi gurih. Karena tadi aku lihat bumbunya tuh kayak ada bumbu, ada daun serai, ada bawang juga, dan cabai hijau dicampur menjadi satu. Terus untuk rasa lidah cabai hijaunya nyerap banget sampai ke dalam-dalamnya. Jadi ini lidah cabai hijau emang enak banget. Wah, nggak kaleng-kaleng ya, semua masakan di sini enak semuanya. Oh iya foodies, untuk pemesanan hampers ini maksimal di H-3 lebaran ya. Sip, selamat pesen-pesen foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.